Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya, kisi difraksi. Kisi difraksi ini berarti celah banyak nih ya. Jadi ini celah banyak. Banyak celahnya maksudnya gitu dia. Oke, gambarnya gimana? Gambarnya gini. Jadi karena celahnya banyak, kita bikin di sini garis-garis. Nah, itu celah gitu dia. Kemudian di belakangnya kita gambar layar. Ini layar, ini celah tadi. Oke. Sama nih yang terjadi di sebelah sini, nanti ada pola selang-seling antara terang dan gelap. Cuman kalau di kisi difraksi ini sama seperti di celah ganda, di celah tunggal. Jadi kalau di celah tunggal itu kan tadi latarnya terang. Jadi yang kamu rumusin hanya pola gelap. Tapi kalau di kisi difraksi latarnya gelap, yang kamu rumusin hanya pola terang gitu ya. Hanya pola terang yang dirumuskan. Itu kalau di kisi difraksi ya. Jadi nanti di sini ini saja terang pusat, terang satu, nggak usah ada gelap ya. Jadi hanya pola terang yang kita rumusin. Gitu dia. Oke. Nah, sama ceritanya kalau ada cahaya nanti datang ke sana, di sini ada theta, kemudian jarak dari celah ke layarnya tetap simbolnya L. Cuman di sini D-nya ya. Kalau tadi kan D-nya itu lebar celah kalau di celah tunggal. Kalau di celah ganda kan jarak antar celah D-nya. Kalau di sini dia beda. D-nya itu nanti 1/K. K itu tetapan kisi ya. Jadi ini tulis ya. Ini artinya tetapan kisi. Tetapan kisi. Tetapan kisi itu banyaknya garis per sentimeter celah. Gitu ya. Banyaknya celah per sentimeter garis. Gitu. Oke. Nah, sekarang rumusannya gimana? Rumusannya nggak ada bedanya dengan di celah tunggal dengan celah ganda. Jadi rumusan kisi difraksi itu tetap sama, D sin theta sama dengan delta R. Atau bisa kamu ganti karena D-nya 1/K, 1/K, sin theta-nya tetap Y/L sama dengan delta R-nya. Oke. Karena hanya pola terang, berarti terang yang pertama itu 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Atau bisa kamu bikin orde dikali lambda aja ya, kalau kamu nggak terbiasa seperti ini. M dikali lambda gitu, bisa juga seperti itu. Jadi kalau 0 ketika terjadi terang pusat, lambda terang 1, 2 lambda, terang 2, ini terang 3 gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, jadi perbedaan antara terang pusat dengan terang 1, delta R-nya itu sama dengan lambda. Terang 1 ke terang pusat juga delta R-nya sama dengan lambda. Jadi perbedaannya semuanya delta R-nya terang yang berdekatan itu sama dengan lambda gitu dia. Jadi ini rumusan kisi difraksi ya. Oke, biasanya soal yang khusus dari kisi difraksi ini, soal yang sering keluar biasanya, yang agak unik dari kisi difraksi, itu biasanya yang ditanyain, coba hitung orde maksimum yang bisa ditangkap oleh layar. Jadi yang pertama, kita tulis. Saya simbolkan aja MT ya, orde maksimum. Nah, orde maksimum yang bisa ditangkap oleh layar itu ceritanya gini dia. Jadi kan gini, ini kan kisi, celahnya banyak kan, itu layarnya gitu ya. Kan di normal kisi ini kan terjadi terang pusat nih. Oke, orde maksimum berarti ketika cahaya datang, dia membentuk sudut paling besar terhadap garis terang pusat. Jadi sudut paling besar yang bisa dibentuk oleh cahaya itu mendekati 90 derajat. Kalau 90 derajat itu kan cahayanya larinya ke atas ya, ke atas. Berarti kalau 90 derajat sebenarnya itu nggak pernah ditangkap oleh layar ya kan. Karena 90 derajat itu kan ke atas gitu ya. Jadi harus mendekati 90 derajat. Katakan 88 kan masih agak miring dikit ya. Berarti masih bisa ada kemungkinan ditangkap layar gitu dia. Jadi kalau kamu mau cari orde maksimum yang bisa ditangkap layar, usahakan sudutnya itu mendekati 90 derajat. Jadi supaya orde maksimum kita posisikan tadi sudutnya 90 derajat ya. Terjadi pada nilai theta sama dengan 90 derajat. Nah, jadi gimana dong? Ambil rumus yang ini, D sin theta. D sin theta karena tetanya 90, D sin 90 sama dengan delta R. Delta R-nya ganti aja, jangan seperti ini, delta R-nya orde dikali lambda gitu dia. Karena kita mau cari orde maksimum MT, simbolkan aja MT, M maksimum, orde dikali lambda ya.
Sin 90 kan nilainya sama dengan 1. Berarti orde maksimum itu rumusnya sama dengan D per lambda. Oke. Nih, kalau kamu mau hafalin, orde maksimum itu D per lambda. Nah, cuman permasalahannya gini. Kalau nanti lah misalnya MT-nya itu kamu dapat misalkan gini deh. MT-nya misalnya kamu dapat 2,9. Berarti orde maksimumnya berapa? Orde maksimumnya jangan dibulatin ke atas, jangan dibikin jadi 3. Oh, 2,9 berarti dibulatin jadi 3 orde maksimumnya. Karena di opsi jawabannya itu nanti ada A sama dengan 2, B sama dengan 3. Yang kamu jawab yang mana? Yang kamu jawab orde maksimumnya, ini kamu bulatin ke bawah ya. Semua pembulatannya ke bawah. Oke? Jadi mau dia 2,9, mau dia 2,99, mau dia 2,1, semua pembulatan ke bawah. Jadi orde maksimumnya 2, bukan 3. Kalau dia 2,9 kamu dapat hasil perhitungannya kalau koma-koma ya. Kalau yang kamu dapat hasil perhitungannya bilangan bulat ya udah. Kalau misalnya itu kalau koma kan, kalau kamu dapat hasil perhitungannya bilangan bulat misalnya orde maksimumnya 3. Kamu dapat nih bulat nih. Berarti yang kamu jawab di sini nanti orde maksimumnya sama dengan 2, bukan 3. Karena apa? Karena yang 3 tadi itu kan 90 derajat loh. Jadi kan yang 3 tadi itu kan kamu anggap cahayanya 90 derajat. Gini kan. Ini kan terang pusatnya tadi. Cahayanya kan 90 derajat ke atas. Cahaya yang 90 derajat tetanya itu nggak pernah ditangkap oleh layar. Jadi yang orde 3 ini itu ketika posisi sudutnya 90 nggak pernah ditangkap layar. Sementara yang ditanya orde maksimum yang pernah ditangkap layar, gitu kan. Berarti kurangkan 1. 3 kurang 2. 3 kurang 1, 2 gitu dia. Jadi kalau kamu dapat bilangan bulat, kurangin 1. Kalau kamu dapat bilangannya koma-koma, selalu pembulatannya ke bawah. Ingat itu. Oke? Jadi begitu cara menghitung orde maksimum ya. Nah, sekarang menghitung banyak garis terang. Menghitung banyak garis terang yang ditangkap oleh layar. Caranya gimana? Oke? Untuk menghitung banyak garis terang yang ditangkap oleh layar, atau gini dulu ya. Apa perbedaan banyak garis terang dengan orde maksimum? Jadi saya gambarin di sini ya. Ini kisi, ini layar. Katakan orde maksimumnya sampai terang kedua. Oke, berarti jawabannya orde maksimumnya 2. Tapi kalau ditanya berapa banyak garis terang pada saat orde maksimumnya 2, banyak garis terangnya berarti hitung 1, 2, 3. 3. Masih salah jawabannya. Karena di bawah sini juga ada terang 1 sama terang 2. Berarti jawabannya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 garis terang yang terjadi pada saat orde maksimumnya sama dengan 2. Jadi itu perbedaan antara orde maksimum dengan banyaknya garis terang ya. Jadi untuk menghitung banyak garis terang, kamu hitung aja dulu banyak orde maksimumnya berapa. Oke? Jadi banyak orde maksimumnya pakai D per lambda tadi. Sudah? Kalau begitu nanti rumusan banyaknya garis terang itu sama dengan 2 dikali orde maksimum ditambah 1. Itulah banyak garis terang. Seperti contohnya yang tadi kan. Kalau misalnya orde maksimumnya 2, berarti banyak garis terangnya 5 ya kan. Berarti 2 dikali 2, 4 tambah 1, 5. Oke? Gitu aja caranya hitungnya. Jadi sekian untuk penjelasan tentang kisi fraksi. Nanti kita lihat ke contoh soalnya untuk lebih detailnya. Oke?